Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-105. Nah, pada episode spesial part ke-104 sebelumnya itu, Boruto dan Sasuke memutuskan untuk pergi ke desa Amegakure untuk mencarikan Akatsuki. Bukannya Akatsuki yang mereka temui, ternyata malah anggota Kara yang muncul, yang tak lain adalah Kashinkoji. Sementara di tempat lain, Pain sudah bersiap untuk menyerang desa Konoha. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto dan Sasuke yang sudah tiba di desa Amegakure. Sambil terus berjalan, Sasuke berkata, "Benar-benar desa yang tertutup. Hei Boruto, apakah memang benar di sini ada Akatsuki?" Boruto membalas, "Dari informasi yang kudapat, kemungkinan besar mereka berada di sini. Jangan lengah Sasuke. Kemungkinan besar musuh sudah mengintai." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ada banyak shuriken yang mengarah ke arah mereka. Namun Boruto dan Sasuke menangkis shuriken tersebut dengan pedang Kusanagi. Boruto berkata, "Hati-hati Sasuke. Musuh sudah mulai mengetahui lokasi kita." Di sisi lain, Sasuke sudah bersiap menggunakan Chidori untuk menyerang musuhnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Kashinkoji muncul di atas Sasuke dan langsung menyerangnya dengan Rasengan. Melihat hal tersebut, Sasuke pun sangat terkejut dan berkata, "Rasengan?" Sementara itu, Boruto langsung menarik Sasuke ke belakang hingga terjatuh. Lalu Boruto langsung menggunakan Rasengan juga dan menyerang Koji. Terlihat Rasengan itu beradu sehingga tercipta ledakan yang dahsyat. Karena ledakan tersebut, Kashinkoji sempat terlempar walaupun dalam keadaan berdiri. Sementara Boruto dia masih berada di posisi yang sama. Melihat Kashinkoji, Boruto pun sangat terkejut. Boruto berkata, "Paman Koji." Terlihat Boruto langsung menggunakan mata Jogan dan melihat cakra Koji. Ternyata Kashinkoji yang ada di hadapan Boruto adalah Kashinkoji yang asli. Adegan pun beralih ke flashback ke pertarungan Jiraiya melawan 6 Pain. Ketika Jiraiya sedang fokus menganalisis kekuatan Pain, dia pun merasakan ada sosok bayangan yang lewat dari arah belakang. Menyadari hal tersebut, Jiraiya pun menoleh ke belakang sambil berkata, "Apa itu?" Di sisi lain, Fukasaku berkata, "Jangan lengah Jiraiya, apalagi lengan kirimu sudah hancur." Adegan pun beralih ke pecahan tangan Jiraiya yang terjatuh tak jauh dari pertarungan. Terlihat sosok tersebut mulai mengambil tangan Jiraiya dan mengambil sampel DNA-nya. Ternyata orang itu adalah Delta. Delta berkata, "Kenapa aku harus bersembunyi dengan orang-orang ini? Lagi pula ini pekerjaan yang menjijikan." Setelah mengatakan hal tersebut, Delta pun tiba-tiba menghilang. Adegan pun beralih ke laboratorium milik Amado. Tak lama setelah itu, Delta pun tiba sambil berkata, "Ini sampel DNA yang kau minta. Kenapa kau sebegitu kerasnya membuat keluhan dengan orang tua ini?" Dengan raut wajah serius, Amado membalas, "Kenapa aku bersikeras? Sepertinya kau tidak tahu dengan Senin legendaris. Dia adalah orang yang mempunyai tekad yang kuat dan ahli dalam investigasi. Orang ini sangat dibutuhkan dalam anggota Kara." Sambil mengulurkan tangan ke Delta, Amado melanjutkan perkataannya, "Sekarang aku butuh sampel itu untuk sentuhan terakhir. Dengan ini, cloningannya akan tercipta." Terlihat Delta memberikan sampel itu kepada Amado. Setelah dapat sampel tersebut, Amado langsung memasukkannya ke dalam data dan juga laboratorium. Tak lama setelah itu, proses akhirnya pun dimulai. Terlihat Amado menunggu proses tersebut sambil menghisap rokok. Di sisi lain, Delta berkata, "Siapa nama cloningan yang kau ciptakan ini?" Amado membalas, "Namanya ya, coba aku pikir dulu. Nama yang bagus untuk orang seperti ini." Tak lama setelah itu, akhirnya mesin laboratorium mulai terbuka dan mengeluarkan asap yang tebal. Amado melanjutkan perkataannya, "Ya, namanya adalah Kashinkoji." Terlihat Kashinkoji pun membuka matanya dan berdiri di hadapan Amado. Mendengar perkataan Amado, Delta berkata, "Kashinkoji, bukankah kau sudah memberikan nama itu sebelumnya?" Adegan pun beralih ke Kashinkoji. Koji berkata, "Hei Amado, sepertinya ini kebangkitanku yang kedua." Amado membalas, "Begitulah. Jika kau mati lagi, aku tidak bisa menciptakanmu." Sementara itu, Delta pun heran dengan Koji masih mempunyai ingatan yang lama. Delta berkata, "Kenapa dia masih ingat dengan kau Amado?" Amado membalas, "Aku menanamkan chip lama ke dirimu setelah dihabisi Kawaki. Makanya kau masih ingat kejadian sebelum kau hancur. Data tersebut juga aku terapkan pada Kashinkoji." Di sisi lain, Koji berkata, "Apa ada perubahan misi?" Amado membalas, "Tentu saja. Sekarang kita harus mendapatkan sampel DNA Kawaki. Kita perlu meneliti tentang tubuh Kawaki dan karmanya." Adegan pun beralih ke masa sekarang di tempat Boruto.
Dengan rak wajah serius, Boruto berkata, "Paman Koji, apa kau ingat denganku?" Koji membalas, "Apa yang kau bicarakan? Jangan seolah-olah kita pernah bertemu." Boruto berkata kembali, "Aku kesini hanya untuk mencari Akatsuki." Mendengar perkataan Boruto, Koji pun tersenyum dan membalas, "Akatsuki, organisasi kriminal itu, sepertinya kau menjadi dendam dengan mereka." Uzumaki Boruto. Setelah mengatakan hal tersebut, Kashin Koji langsung melakukan minyak lendir ke arah Boruto. Lalu Koji langsung melakukan katon ke arah Boruto. Terlihat api yang sangat besar muncul sehingga Sasuke yang melihat itu sangat terkejut. Namun Boruto langsung melakukan karma dan menyerang api tersebut. Melihat segel karma, Koji berkata, "Sepertinya kau sudah menguasai segel karma dengan baik. Sepertinya kau sudah menguasai segel karma dengan baik." Di sisi lain, Boruto berkata, "Dengarkan aku. Aku kesini bukan untuk melawanmu." Di sisi lain, Koji langsung melesat dengan cepat ke arah Boruto untuk menyerangnya dengan sebuah kunai. Namun Boruto tiba-tiba berkata, "Aku tahu misimu yang sebenarnya adalah membunuh Isshiki, kan?" Mendengar hal tersebut, Kashin Koji tiba-tiba berhenti sementara Sasuke mengarahkan pedang Kusanagi ke arah leher Koji. Dengan wajah yang terkejut, Koji berkata, "Dari mana kau tahu itu? Bahkan informasi ini hanya diketahui oleh Kuda Amado. Sebenarnya kau siapa?" Uzumaki Boruto. Di sisi lain, Boruto pun menyuruh Sasuke untuk menurunkan senjatanya. Boruto berkata, "Turunkan senjatamu, Sasuke." Terlihat Boruto pun mendekati Kashin Koji dan meletakkan tangannya ke dahi Koji sambil berkata, "Kuharap kau bisa mengingat semua ini." Adegan pun beralih ke Koji kembali. Setelah Boruto meletakkan tangan, tiba-tiba Kashin Koji mendapati ingatan kerjasama dengan Boruto. Mulai dari ingatan awal pertemuan Boruto dan dirinya, kerjasama melawan Shinjojura, mengatasi ancaman Kawaki, menyelamatkan bumi dari kehancuran Koh yang berubah jadi Dewa Otsutsuki dan melawan Shibai. Tak hanya itu saja, dia juga mengingat ingatan ketika melawan Otsutsuki Sakura bersama Boruto, hingga terpental ke berbagai dimensi dan akhirnya mati di pangkat Naruto. Setelah mengingat kenangan tersebut, tiba-tiba Kashin Koji tertunduk sambil memegang kepalanya. Terlihat Kashin Koji menahan rasa sakit karena menerima sejumlah informasi besar. Sementara itu, Sasuke pun bingung dengan apa yang terjadi dengan Koji. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Shinjutsu Jibo Koji terbuka sehingga kedua matanya pun memutih. Melihat kondisi Koji, Sasuke berkata, "Boruto, apa yang terjadi dengan orang ini?" Boruto membalas, "Sepertinya Shinjutsu miliknya akhirnya terbuka." Dengan wajah yang bingung, Sasuke berkata, "Shinjutsu." Adegan pun beralih ke Koji yang sudah melihat rentetan masa depan. Di sana dia melihat kematian Naruto muda yang melawan Jigen. Tak hanya itu saja, Sarada, Himawari, bahkan Misuke juga dihabisi oleh Jigen. Sementara itu, Jigen juga berhasil mendapatkan Kawaki. Melihat hal tersebut, Koji berkata, "Aku ingat, ini adalah ingatan masa depanku. Dan ini adalah Shinjutsu Jibo. Sepertinya terjadi sesuatu yang mengerikan." Ketika Koji menoleh ke samping, dia pun terkejut melihat Boruto yang menghabisi seluruh manusia di saat Perang Dunia Tsunami keempat. Tak hanya itu saja, ada masa depan yang memperlihatkan kekuatan baru Naruto dan Sasuke. Setelah paham, Koji pun akhirnya sadar kembali. Di sisi lain, Boruto langsung mengulurkan tangannya ke arah Koji dan berkata, "Akhirnya kau kembali, Paman Koji." Sambil tersenyum, Koji membalas, "Kepalaku rasanya mau pecah mengingat semua ingatan itu." Terlihat Koji langsung menyambut tangan Boruto sambil berkata, "Sepertinya takdir membawaku untuk membantunya menyelamatkan dunia, Boruto." Boruto berkata, "Sepertinya kau sudah dalam kondisi yang baik-baik saja." Koji membalas, "Sekarang ini adalah situasi yang gawat. Jika sebentar lagi akan tiba ke desa Konoha untuk mencari Kawaki. Tak hanya itu saja, aku juga melihat Akatsuki juga akan datang ke desa Konoha." Mendengar hal tersebut, Boruto pun sangat terkejut. Koji melanjutkan perkataannya, "Jika semua tidak diatasi sekarang, Naruto, Sarada, Himawari dan semuanya akan tewas." Adegan pun beralih ke tim Jonin yang sedang berjaga di luar desa Konoha. Salah satu dari mereka berkata, "Baiklah, ayo segera membuat laporan." Ketika membalik ke badan, tiba-tiba apa yang muncul di hadapannya dan menusuk perut salah satu dari mereka menggunakan batang besi. Melihat Akatsuki, semua orang boleh mundur untuk menjaga jarak. Rekannya berkata, "Dia dari Akatsuki." Di sisi lain, kedua temannya mulai melompat ke arah Pen untuk menyerangnya. Namun kedua orang itu langsung dihabisi oleh Pen dengan batang besi. Tak hanya itu saja, semua anggota yang tersisa berhasil dihabisi oleh Pen. Adegan pun beralih ke Sarada, Mitsuki, dan Himawari yang berada di apartemen Boruto dan Sarada. Mitsuki berkata, "Di mana Boruto?" Sarada membalas, "Dia sedang menuju ke Amegakure bersama ayahku. Katanya dia ingin mencari organisasi Kara dengan dalih mencari Akatsuki." Mitsuki membalas, "Jika organisasi Kara ada, berarti Kawaki dalam bahaya, kan?" Mendengar hal tersebut, Sarada membalas, "Apa maksudmu?" Mitsuki melanjutkan perkataannya, "Sekarang Kawaki adalah wadah kosong.
Jika sampai tahu itu akan sangat bahaya bagi kita semua. Di sisi lain, Himawari melihat Kawaki masih tertidur dari kejauhan. Adegan pun beralih ke 6 pen yang sedang berkumpul. Pen berkata, sudah saatnya. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Kashinkoji mengingat siapa dia sebenarnya. Karena hal tersebut, Kashinkoji bekerja sama dengan Boruto dan menggagalkan rencana Jigen dan menyelamatkan desa Konoha. Sementara itu, ternyata Pen sudah ada di luar desa Konoha dan hendak menginvasi mereka. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-106. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.